Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, hari ini kita melanjutkan materi. Melanjutkan yang kemarin itu batas unsur. Nah, hari ini Bunda beri tabelnya, di mana peta konsepnya sistem klasifikasi manusia, sistem klasifikasi materi itu terbagi menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Kemarin kita sudah membahas tentang unsur ya. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang senyawa. Nah, di mana itu pada bab konsepnya, senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Jadi senyawa itu gabungan beberapa unsur ya, antara satu atau dua unsur. Senyawa itu memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen dapat bergabung dan membentuk suatu molekul air yang disebut dengan H2O. Jadi, secara IPA atau ilmu pengetahuannya, air itu disebut dengan H2O. Oke, lanjut kita tentang yang kedua itu hidrogen. Hidrogen adalah gas yang sangat ringan dan mudah terbakar. Sedangkan oksigen adalah gas yang terdapat di udara, yang sangat diperlukan oleh tubuh kita untuk proses pembakaran. Lanjut, jadi tampak jelas bahwa sifat air itu berbeda dengan sifat hidrogen dan oksigen. Contoh lain senyawanya itu adalah garam dapur atau yang dikenal dengan rumus IPA-nya NaCl. Bukan NaCl ya, jadi NaCl. Nah, garam dapur tersebut disusun oleh unsur natrium dan unsur klor. Natrium memiliki sifat logam yang sangat ringan, sedangkan klor adalah suatu gas yang beracun. Dua unsur tersebut digabungkan menjadi satu yang disebut dengan garam mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, untuk rumusnya disebut dengan NaCl. Senyawa termasuk zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa yang tetap, itu akan menghasilkan suatu bilangan yang konkret atau yang tepat. Kemudian, senyawa tersebut bergabung menjadi senyawa yang lebih kompleks. Di alam ini terdapat lebih dari 10 juta senyawa. Contohnya air. Air itu adalah H2O, merupakan senyawa yang paling banyak terdapat di alam ini. Apalagi di Indonesia ya, di mana kita terdiri dari pulau-pulau yang semuanya itu dikelilingi oleh perairan. Bagaimanakah tata cara penulisan senyawa? Senyawa itu ditulis dalam bentuk rumus kimia. Nah, rumus kimia itu terdiri dari kumpulan beberapa lambang unsur dengan komposisi tertentu. Nah, lambang-lambang unsurnya itu disebut dengan huruf-huruf seperti tadi H2O, NaCl ya. Contohnya, komposisi tersebut berupa bilangan yang menyatakan jumlah atom penyusunnya atau angka indeks. Misalnya, senyawa yang terdiri dari atom unsur natrium atau Na dan atom unsur klor atau Cl. Tadi sudah Bunda sebutkan kan, contohnya NaCl. Jika angka indeks masing-masing atom unsur adalah 1 dan 1, maka rumus kimia senyawa tersebut dapat dibentuk sebagai berikut atau dituliskan dalam angka indeks. Na sama dengan 1 dan angka indeks Cl itu sama dengan 1. Jadi rumus kimianya untuk NaCl adalah natrium klorida. Jadi 1 dan 1 itu adalah natrium klorida. Rumus kimia itu sendiri terbagi menjadi dua. 1 itu rumus molekul dan 2 rumus empiris. Di mana pengertiannya untuk yang pertama itu kita bahas rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jenis, jumlah atom yang menyusun zat, misalnya C2H4 atau etana, dan H2O atau kita kenal dengan istilah air. Rumus kimia empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan terkecil jumlah atom-atom pembentuk senyawa. Misalnya,
rumus kimia C2H4 atau etana tadi, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah CH2. Joseph Louis Pauwels adalah seorang ilmuwan dari Prancis melakukan eksperimen. Eksperimennya dilakukannya tentang penelitian jumlah jumlah nilainya. Eksperimennya itu dilakukan adalah reaksi antara hidrogen dan oksigen yang akan membentuk nilai air atau H2O. Tabel contoh senyawa. Pertama, senyawa asam asetat, rumus kimia CH3COOH, manfaat sebagai cuka makan. 2. Amonia, rumus kimia CH3, manfaat sebagai pupuk. 3. Asam arkobat, itu C6H8O6, manfaat sebagai vitamin C. 4. Kalsium karbonat, rumus kimia CaCO3, manfaat sebagai bahan bangunan. 5. Soda kue, rumus kimia NaHCO3, untuk membuat roti. 6. Karbon dioksida, rumus kimia CO2, penyegar minuman. 7. Aspirin C3H8O4, mengurangi rasa sakit. 8. Magnesium hidroksida MgOH2 kali, sebagai obat penawar asam. 9. Asam klorida HCl, sebagai pembersih lantai. 10. Natrium klorida NaCl, itu garam dapur. 11. Natrium hidroksida NaOH, sebagai pengering. 12. Sukrosa C12H22O11, pemanis. 13. Asam sulfat H2SO4, pengisi aki. 14. Urea CONH2 kali, sebagai manfaat sebagai pupuk tanaman. Sekian dari Bunda, itu dapat kalian catat. Akhir kata Bunda akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.